Jadi kemarin anak Tanka ada yang baru dari Jepang dan beli satu jam tangan yang kayaknya udah populer di micro brand Jepang itu. Jadi ini salah satunya. Gue hari ini mau bahas si Kue Kyoto. Nggak tahu spellingnya bener apa enggak, tapi tulisannya kan Kue Kyoto. Ini nih. Jadi dia milih Kue, kemarin lagi pergi ke Jepang dan katanya experience-nya seru banget karena di sana kalian ternyata bisa custom dan lain-lain lah. Dengan pilihan yang sebenarnya ada di website mereka juga. Tapi katanya mereka sangat friendly dan langsung kita bahas aja jam tangannya. Nah, jadi ini dia. Packagingnya ada kayak semacam goodie bag gini, kayak goodie bag ya. Nah, gue mau buka dan apa aja dalamnya kita lihat. Ini ada box, kayaknya ini jamnya. Sebenarnya udah dipakai sih, tapi ini di repack sama Dika. Terus dapet kayak apa nih? Travel pouch ya. Oh iya, travel pouch dengan ada branding kuenya di sini. Leather ya. Yang terakhir dia ngasih ini, wih lucu banget. Dia ngasih apa? Strap bracelet pin opener gitu ya, yang buat dorong pin. Terus, oh ya ini kemarin Dika juga beli strap dari Mr. Chrono. Shout out to Mr. Chrono Paris yang ada di Hong Kong. Kemarin teman-teman Tanka juga habis dari Hong Kong dan beli salah satu strapnya. Dan sempat interview juga sales directornya, Mr. Mark. Kita taruh dulu di sini. Nah, si kue yang dipilih sama Dika ini adalah, menurut gue keren banget sih kuenya. Jadi ada dua setahu gue yang cukup terkenal. Yang satu namanya Royal Smith, yang satu lagi namanya Old Smith. Mereka adalah salah satu micro brand yang inspired ke jam tangan tua. To be exact, model ini itu inspired dari vintage military British watch tahun 40-an sampai 70-an gitu guys. Nah, jadi yang ada di Tanka kali ini adalah kue Old Smith. Nah, ini dia. Kue Old Smith. Nah, si Kue Old Smith ini punya reference number itu 90 strip 002. Dia itu automatic, dialnya mereka bilang itu navy, dan ini udah equipped with Super Luminova di loomnya. Gue buka dulu bentar. Jadi dapat kayak ini mungkin instruction manual and thank you card dari mereka kali ya. Bisa gue buka. Terus ada ini bracelet yang udah dikecilin. Nah, jadi lucunya katanya kalau di sana itu kalian sebenarnya bisa milih langsung mau pakai leather strap atau bracelet dari mereka dan lain-lain lah. Nah, ini ada tagnya. Terus terakhir ini ada cleaning cloth kayaknya. Nah, sebenarnya konfigurasi tersebut ya kalian tuh bisa milih juga di website-nya nih. Jadi gue sambil buka website-nya. Jadi sebenarnya ada yang nylon strap, Italian leather strap, warna brown, black, and tan. Dan terakhir sepertinya ini, si Bits of Rice. Tapi kalau Bits of Rice ini nambah 48 USD. 48 USD itu 600 ribu nih. Very nice watch, keren banget menurut gue. True to the branding yang mereka bilang mereka inspired dari vintage British military watch. First impression menurut gue ganteng banget nih jam, rapih karena kalian tahu gue demen banget sama field watch yang bentuk-bentuknya kayak gini. Dan emang menurut gue rapi dan keren banget. Warnanya, terus teksturnya, simple aja menurut gue. Dan diameternya chill juga. Nanti kita bahas itu. Oke, jadi yang dipilih sama Dika kemarin di Jepang itu kuenya pakai Bits of Rice ya, tanpa endling ya. Jadi ini masih kayak nggak ada endlingnya di sini. Nah, jadi dia punya case size-nya itu 35 mm diameternya. Reasonably small. Dia punya ketebalannya 12 mm. Masih make sense banget menurut gue. Dan lak to lak di 42 mm. Ya, dia karena laknya lumayan panjang ya di sini. Jadi mereka sebenarnya pakai case construction-nya itu pakai stainless steel 316L. Emang solid to the touch. Sekarang gue pegang emang solid jam tangannya. Dan kristal yang mereka pakai itu sebenarnya ada dua pilihan nih kalau di website ya. Jadi ini ada dome mineral glass yang kayak dome gitu. Tapi kalau yang ini dia pakai sapphire glass. Itu nambah sekitar 138 USD kalau di sini. Jadi in total semuanya kalau misalkan pakai si braceletnya juga itu jadi 604. Dialnya yang menurut gue keren banget ya teksturnya ya. Jadi dia itu warnanya biru navy. Kalau nggak kena cahaya hampir bisa kita bilang ini kayak black. Karena kalau misalkan lagi di bagian shadow dia birunya bukan biru yang nyala, ini benar-benar dark blue. Terus yang gue suka adalah dia punya indeksnya itu kayak protruding dari si dialnya. Jadi dia tuh ngangkat gitu guys, tapi dia ngangkat dibanding si dialnya. Jadi tekstur dialnya itu texturized banget. Dialnya kayak berpasir gitu. Kayak apa ya bisa dibilang ya? Kayak powder coating gitu ya. Cuman di sini dia protruding tuh si indeksnya. Indeksnya gede dan tebal. Cuma kayaknya nggak loom ya si indeksnya ini. Si hour markernya sorry. Cuma si loomnya itu ada di atas di railroad markernya nih. Di bagian sini. Kalau kalian bisa lihat tuh ada kotak-kotak ya. Di railroad marker sini nih. Ada kotak-kotak. Nah, di situ dia ada loomnya. Sepertinya yang loomnya itu yang warnanya dibikin creamy sama mereka, yang kayak berpatina gitu ya. Jadi mereka Arabic in hour marker ya, 1 sampai 12 semuanya angka.
Brandingnya simple banget, cuman ada tulisan Kue Kyoto dengan marking mechanical di atas angka 6. Terus yang di sini yang dipilih sama Dika adalah yang konfigurasinya nggak pakai date window. Sebenarnya kalau di website kalian bisa pilih pakai date window. Jadi ada handset mereka tuh mereka milih pakai sword hands. Dua-duanya ya, sword handset gitu ya. Dengan finishingnya agak kayak stainless steel yang tengahnya itu creamy patina gitu. Tapi ini I'm pretty sure ini loom. Dengan second hands-nya itu mereka milih lollipop hands. Nah itu yang lagi bergerak tuh. Nah ini dia brandingannya juga ada di sini ya. Di crown-nya ya, ada tulisan Kue. Dan ntar gue tes ini apakah screw down crown. Oke, screw down crown ya guys. Jadi mungkin water resistance-nya lumayan nih. Biasanya mungkin kalau yang kayak gini 100 meteran ya. Kalau kita tarik, oh dia nggak ada setting date-nya ya. Jadi nggak ada ghost date-nya. Jadi langsung ditarik, langsung setting 1 kali doang buat setting waktunya. Smooth banget. Buat movement-nya, mereka nih pakai si Seiko. To be exact, ini NH38. Jadi fiturnya ada apa aja? Mungkin kalian udah banyak yang tahu juga kali ya. Jadi fiturnya itu salah satunya adalah hacking second. Nah, jadi kalau gue tarik tuh berhenti guys. Ini untuk biar makin presisi ya kalian setting waktunya. Terus dia punya power reserve tuh 41 jam. Menurut gue yang di model kayak gini ya, yang jam yang kayak kalian bisa rock everyday, bisa kalian pakai tiap hari, menurut gue udah cukup banget 41 jam. Dan dia otomatis juga, karena ini jam tangan yang bisa kalian bener-bener pakai daily sih menurut gue. Gue pengen ngomongin soal braceletnya nih. Jadi dia pakai Beats of Fresh ya. Beats of Fresh itu terkenal yang kayak ada 2 link besar dengan 1, 2, 3 link di tengahnya. 5 lah ya bisa dibilang ya. Ini bracelet yang sering banget kita ketemuin di jam tangan vintage guys. Terus dia punya sistem quick release buckle. Kayak gini, quick release buckle-nya. Dengan ada branding Kue di atas ini. Terus dia yang hollow gini, jadi masuk gitu tuh. Dan solid banget, nggak ada rattly gimana-gimana. Masih minim banget, suaranya masih solid. Menurut gue ini ya, build quality-nya oke banget. Jadi gue pengen coba aja langsung di tangan gue. Kayak gini, tangan gue. Nah, ini for reference tangan gue itu diameternya 15 cm. Gue nggak tahu sih yang tangan kanan harusnya lebih gede sedikit ya dibanding tangan kiri. Ini kalau dibandingin sama Seiko gue, SNK 803. Perbandingan yang ini, Kue itu 35 dan yang punya gue ini 38 kalau nggak salah. Apa 37 gitu. Nah, gue pengen ganti strapnya lucu kali ya. Kita pakai Mr. Chrono dan ini karena pakai quick release. Jadi harusnya cepet sih. Gue mau ganti aja karena kemarin ngeliat fotonya, difotoin sama Dika itu bagus banget sih menurut gue. Oke, gampang banget ya. Jadi dia si Beats of Fresh-nya itu punya quick release pin di belakangnya kayak gini. Nah ini Mr. Chrono nih. Gue nggak tahu ya bahan leather ini apa. Cuma dia warnanya kayak gini. Kayak beige gitu. Terus texture-nya kayak pattern-nya gimana ya? Kalian bisa lihat lebih jelas di sini lah. Ada stamping Mr. Chrono di sini. Kalau nggak salah yang gue ingat adalah ini adalah strap Italian made ya, leather strap Italian made nih. Kalian bisa lihat di sini ada logonya Mr. Chrono. Oke, langsung aja gue pengen pasangin. Dan kalian vote nanti kalian lebih suka pakai Beats of Fresh atau pakai leather strap dari Mr. Chrono. Nah ini di tangan gue. Navy ketemu beige, keren banget warnanya menurut gue. Kalau yang ini gue beige ketemu hijau. Yang ini navy ketemu beige. Ini on hands Kue Kyoto Oldsmith dengan reference number 90002, warna navy tanpa konfigurasi date dengan movement Seiko NH38. Bagus banget menurut gua. Menurut gua kalau kalian lagi ke Jepang dan ada rencana untuk ke Jepang dan kalian pengen ngerasain experience di tokonya di Kue Kyoto. Dan yang gua baru denger itu mereka baru buka kayak flagship store gitu ya. Jadi kemarin yang pas kita fit callan sama Dika tuh kayak ada di kantornya gitu guys. Cuman kemarin gua ada beberapa TikTok seliweran lihat ada kayak toko flagshipnya gitu. Jadi mereka udah lebih kayak toko lah gitu. Dan menurut gue untuk the experience karena kalian bisa customize sendiri kalian mau gimana. Menurut gue ini bisa jadi oleh-oleh yang pas lah buat kalian para watch enthusiast yang lagi pengen ke Jepang. Dengan price point yang masih under $1.000. Jadi menurut gue masih make sense untuk jadi daily beater yang bisa attach ke memori kalian yang kalau lagi pergi ke Jepang. Jadi kalau kalian ditanya teman-teman, itu jam keren banget, belinya di mana? Oh ini pas kemarin gue ke Jepang, cool. Ya segitu aja my thoughts and unboxing experience dari Kue Kyoto. Menurut gue keren banget jam tangannya dan kalian bisa pakai buat harian. Dan tentunya gue sangat puas karena diameter kecil, military watch inspired, vintage inspired, dan gitu menurut gue keren banget sih. Oke, segitu aja video gue kali ini bahas si Kue Kyoto Oldsmith ini. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan suportif lagi. Bye-bye!